salah satu tim terbaik yang dimiliki Universitas Gunadarma, tergerak untuk membuat sebuah alat ventilator yang mudah digunakan, handal, dan tentu dengan biaya yang terjangkau. Tim berjuluk Robotik Universitas Gunadarma pun mulai bergerak dengan merencanakan dan merancang ventilator yang dinamakan RoboVent. Menghadapi pandemi COVID-19 yang ada sekarang ini, berusaha untuk turut berkontribusi membantu masyarakat ya dalam hal ini untuk bisa menangani pasien-pasien ya yang terdampak akibat COVID-19 ini, khususnya adalah pasien yang mengalami gangguan pernafasan. Takaran oksigen yang paling bagus ada 100%. Tapi ini balik kepada dokter, bagaimana takaran yang terbaiknya. Dan di sini dokter ataupun suster pun bisa dengan mengerti, kita berikan tabel, bisa memutar takaran yang ada. Jadi dia bisa putar ini lebih kecil, atau lebih banyak di bagian U2. Kita lihat. Awalnya yaitu tahun lalu, tepatnya sekitar bulan Maret, April, ketika COVID-19 ini mulai ada pandeminya di Indonesia, kami membangun atau mendesain sebuah produk yang itu berupa RoboVent, yaitu alat bantu pernafasan sebagai alat resusitator dengan bantuan AmbuVac. Nah, selanjutnya dengan teknologi dari RoboVent tersebut, kami turunkan berbagai produk lainnya, yaitu ada RoboFlow sebagai high flow nasal, RoboMed ya sebagai untuk alat generate oksigen, ataupun di sini kita sediakan juga ada RoboHelm, ya, juga termasuk alat-alat produk lainnya ya seperti RoboShield, ya, kemudian juga ada deteksi suhu. Ya. Nah, jadi perangkat-perangkat itu kita kembangkan memang fokus untuk membantu pasien-pasien. Perkembangan RoboVent terus diikuti dengan inovasi-inovasi peralatan medis lainnya dengan satu tujuan, membantu penanganan pasien COVID-19. Maka terciptalah peralatan medis lainnya seperti RoboHelm, RoboFlow, hingga masker kesehatan yang dipakai tenaga medis agar tidak ikut terpapar virus corona saat menangani pasien. Ya, jadi yang kita lagi lihat saat ini adalah perakitan untuk RoboFlow. Di RoboFlow ini sebenarnya ada alat untuk treatment COVID-19 dengan menggunakan high flow nasal kanul. Jadi secara teknis alat ini kita rakit dengan menggunakan beberapa elemen. Jadi elemen pertama itu ada elemen pemanas, pengaturan pemanas dengan kepintaran buatan atau algoritma khusus di mana bisa menyesuaikan keadaan daripada pasien sehingga mencapai temperatur yang dikhususkan yaitu 37 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius, juga elemen daripada pemanasnya. Lalu kemudian juga termasuk humidifiernya karena memang kebutuhannya humid mencapai 100%. Jadi ini adalah treatment untuk COVID-19. Dan saat ini kita menggunakan alat tersebut dan dibuat menjadi otomatisasi atau dibuat menjadi pintar sehingga tidak perlu menggunakan nakes kembali untuk memberikan pemompaan tersebut. Nah, ini boleh dikatakan sebagai ventilator, tapi ventilator berbasiskan AmbuVac atau ventilator berbasiskan volume. Cara kerjanya sama seperti memompakan, tetapi pemompaan yang diberikan oleh mesin ini pemompaan yang teratur, di mana secara teratur kita bisa menentukan berapa volume tidal yang dibutuhkan, 450 atau sampai 300, lalu kemudian berapa kecepatan, berapa respiratory rate, berapa kali pernafasan, siklus pernafasan diperlukan oleh manusia, 10 kali atau sampai 20 kali. Biasa kalau udah mencapai 20 kali berarti pernafasan yang sangat cepat sekali. Itu tahap di mana pasien mengalami sesak nafas atau gagal nafas. Sistem seperti ini di dalam nakes sudah menjadi umum, khususnya bagi anestesi maupun dokter paru, dan memberikan bantuan pernafasan kepada pasien yang mengalami gagal nafas. Akan tetapi di sini kita menggunakan mesin dengan diharapkan bahwa kita bisa memberikan tekanan ataupun pemberian nafas dengan ritme yang sama dan tepat dibandingkan harus dilakukan oleh manusia. Tentu ada mungkin kelalaian. Ya, kita cobakan. Setelah semua sudah disetting dengan baik, kita putar IE ratio, tidal volume,
ya kan, respiratory rate dan P limitnya, ya. P limit berarti berapa pressure maksimum daripada end respiratory. Jadi terakhir bagaimana pernafasan di paru kita ditekan sampai berapa sentimeter H2O. Nah, itu kita harus memberikan. Nah, setelah itu kita akan pencet untuk start. Nah, bila sudah semua, kita tinggal pencet start. Run. Iya, ini dipompakan secara otomatis. Udara yang ada dikeluarkan dari sini. Ya, di sini kita tidak memasangkan selang untuk pernafasan, jadi mungkin tidak terlihat oleh kita, tapi kita bisa melihat ada perubahannya tekanan masuk dan tekanan keluar. Ya, seperti demikian. Dan kita bisa lihat langsung di sini, ataupun bisa merasakan di sini tekanan udaranya. Dan ini sesuai dengan volume udara yang sudah diatur, yaitu volumenya 450 ml yang dibutuhkan oleh nafas manusia. Dan ini sudah diberikan 450 ml dan dengan tekanan yang teratur, ritmenya teratur. Iya, nah ini kita bisa katakan ventilator berbasis Ambubek. Dan ini disebut dengan RoboFan. Karena asal mulanya adalah RoboFan adalah ini. Dan ini adalah RoboFan. Dari RoboFan ini kita akan muncul disebut dengan CPAP. Dari CPAP muncullah disebut dengan RoboFlow. Dari RoboFlow kita muncullah RoboHelm. RoboHelm dan muncul lagi berikutnya RoboShield. Ini RoboShield sebenarnya menggantikan posisi daripada masker. Jadi kita tinggal pakai. Ya, misalnya kita pakai, digunakan oleh nakesnya. Di sini ada udara masuk, di sini ada udara keluar. Jadi udara yang masuk sekitar 40 liter per menit. Nah, dengan 40 liter per menit ini diharapkan bahwa tidak ada virus yang masuk, tapi udara yang masuk bersih karena disaring di sini. Jadi prinsipnya dalam hal ini adalah Gunadarma mencoba ikut terlibat dalam kegiatan ini. Tentu saja niatnya adalah niat untuk berbagi, untuk dapat kalau nanti dimungkinkan memproduksi dengan lebih mudah dan lebih murah bagi kita semua, itu akan baik sekali karena ini akan bisa menjadi bagian dari pengabdian masyarakat Gunadarma. Setelah lolos uji dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta, alat-alat bantu kesehatan hasil karya tim robotik Universitas Gunadarma pun memasuki tahap produksi secara massal dengan menggandeng PT Inti Inovasi Teknologi sebagai mitra industri. Saat ini kami sudah memiliki 2 produk yang sudah memiliki izin edar, yaitu RoboHelm dengan RoboFlow. Alat-alat yang sudah diproduksi ini sudah mulai diproduksi oleh kami dengan kapasitas produksi saat ini. Untuk RoboFlow kita bisa memproduksi saat ini 50 unit per bulan dengan kapasitas yang saat ini. Sedangkan kita bisa tingkatkan menjadi 200 unit per bulan sesuai permintaan nanti. Sedangkan untuk RoboHelm kita saat ini bisa memproduksi 200 unit per minggu. Dengan nanti kita bisa tingkatkan sesuai permintaan juga. Kami siap bermitra dengan seluruh rumah sakit ataupun dengan segala yang dibutuhkan di dalam menyediakan alat-alat ini dengan permintaan dan dukungan dari tim, yaitu dari Universitas Gunadarma. Produksi secara massal dengan bantuan hibah dari Kemenristek BRIN membuat alat bantu kesehatan produksi tim robotik Universitas Gunadarma dipercaya digunakan di sejumlah rumah sakit. Alat bantu pernafasan seperti inilah yang memang sangat dibutuhkan oleh tenaga medis dalam penanganan pasien COVID-19. Ya, sebagai anak-anak bangsa, semuanya produk-produk dalam negeri, ya, pemuda-pemuda Indonesia, mereka berkreasi menciptakan beberapa alat bantuan napas. Di antaranya RoboFan yang merupakan resusitator, ya. Yang berikutnya adalah RoboFlow, merupakan high flow nasal kanul. Diharapkan dengan adanya peralatan-peralatan tersebut,
alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk mengatasi COVID-19 bisa terpenuhi di Indonesia. Selain itu juga dari tim RoboVan, mereka berkreasi membuat helm CPAP non-invasif. Dari tim Gunadarma juga menginovasi membuat robo helm ya, yang merupakan helm non-invasif. Jadi pada dasarnya di rumah sakit manapun ya, kapasitas tempat tidur ICU maupun ventilator itu jumlahnya sangat terbatas. Karena ICU itu merupakan investasi yang biayanya cukup besar. Ya. Selain investasi dari alat, ruangan, juga investasi untuk tenaganya. Ya. Tenaga-tenaga kesehatan yang melayani perawatan pasien di ICU, mereka perlu pelatihan yang khusus. Ya. Jadi tidak bisa perawat-perawat biasa langsung diterjunkan ke ICU. Dengan adanya alat-alat inovasi dari tim RoboVan, ada beberapa alat yang sebenarnya bisa dipakai di ruangan. Ya, jadi sebenarnya pasiennya sudah harus masuk ke ICU, tapi dengan ada peralatan-peralatan yang diinovasi antara lain high flow nasal, RoboFlow, ya, high flow nasal kanul, itu bisa dipakai di ruang biasa. Ya, demikian juga dengan RoboHelm, ya, helm CPAP. Nah, dari tim Gunadarma juga merancang akan membuat RoboHelm ini bisa dipakai dengan oksigen flow dari sumber gas rumah sakit langsung. Sangat-sangat akan membantu. Jadi selama ini kita tahu bahwa pasien-pasien yang mengalami gagal napas karena COVID-19, sedangkan ICU penuh, minimal kita bisa memberikan bantuan perawatan di ruangan dengan alat-alat yang memang bisa dipantau di ruangan. Niat mulia dan tulus dari tim robotik Universitas Gunadarma dalam membantu penanganan pasien COVID-19 bukanlah pekerjaan main-main. Sejumlah rumah sakit langsung menyetujui menerima hibah karya anak bangsa ini. Kami tadinya memiliki satu alat HFNC dan alhamdulillah sekarang ini kami sudah mendapatkan donasi ya dari Universitas Gunadarma yang merupakan hibah dari Kemenristek dan BRIN sehingga mendapatkan 2 alat HFNC sehingga sekarang kami sudah memiliki 3 alat HFNC yang sangat efektif untuk menangani pasien-pasien COVID. Ya, terima kasih Pak atas nama pemerintah di Kota Sukabumi. Kami mengucapkan terima kasih sekali atas hibah dari karya anak bangsa yang merupakan kerjasama antara Kemenristek dan Universitas Gunadarma. Kami memang saat ini sangat membutuhkan alat ini, mengingat memang kasus di Kota Sukabumi luar biasa ini saat ini. Kami dalam 1 bulan ini terakhir mencapai hampir 900 kasus dalam 1 bulan. Ini adalah sebuah tantangan bagi kita untuk menyelamatkan warga Kota Sukabumi agar tidak jatuh sampai kepada COVID yang lebih berat. Kami ucapkan kepada Universitas Gunadarma dan juga Kemenristek BRIN yang sudah memberikan donasi sebanyak 3 unit alat HFNC dengan tipe RoboFlow Bakti Indonesia bagi penanganan pandemi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, Kabupaten Bogor. Alat ini memang saat ini dikenal paling efektif dalam penanganan atau dalam terapi pemulihan pasien-pasien COVID-19. Terima kasih saya ucapkan kepada Gunadarma, khususnya Ristek BRIN dalam hal ini yang sudah menciptakan RoboFlow dengan RoboHelm. Yang ini alhamdulillah kami dari RSUD Cilegon merasa bangga. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari Gunadarma ini bisa membantu pasien-pasien kami yang memang cukup banyak yang untuk menyelamatkan masyarakat kami, khususnya yang kena COVID. Yang sudah terdistribusi sekarang ini yaitu RoboFlow dan RoboHelm, ya.
baik di RS Sari Asi Ciledug, Wisma Atlet, kemudian juga RS Persahabatan, kemudian Rumah Sakit Sukabumi, kemudian RSHS Bandung, kemudian juga Rumah Sakit di Cilegon gitu ya, dan banyak rumah sakit Adam Malik Medan ya. Jadi alhamdulillah dari hasil riset dari tim RoboVan Gunadarma ini kemudian diproduksi massal oleh PT Inti, kemudian dari hasil ini di backup oleh Ristek BRIN ya. Jadi Ristek BRIN melakukan hibah kepada rumah sakit ini dari hasil penelitian Gunadarma yang diproduksi oleh PT Inti. Nah, sekarang sudah banyak menyebar di rumah sakit, alhamdulillah. Bahkan kami dikirimi video testimoni dari para user yang ada di rumah sakit, bagaimana pasien-pasien itu setelah menggunakan RoboFlow saturasi menjadi naik. Kemudian bagaimana setelah menggunakan RoboHelm dengan CPAP atau ventilator dari saturasinya yang hanya 60%, 70% naik hingga 91% dan sampai ke 90%. Artinya dengan naiknya saturasi itu membuat percepatan kesembuhan pasien menjadi lebih baik, lebih tinggi. Harapan hidup menjadi semakin baik gitu ya. Nah, itu yang kita selaku riset industri tentu sangat bahagia ya. Kebahagiaan itu melebihi dari harganya, melebihi dari biaya yang sudah kami keluarkan. Dengan bergunanya gitu ya alat-alat hasil riset dari anak bangsa ini ya, ini ada kebahagiaan tersendiri yang itu tidak bernilai. Apa yang dilakukan tim robotik Universitas Gunadarma memang belum sebanding dengan apa yang dilakukan oleh tenaga medis yang siang malam mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawanya. Namun apa yang dilakukan tim ini setidaknya mampu memberikan sumbangsih bagi negeri dan bagi umat manusia yang memang membutuhkan pertolongan saat menghadapi pandemi COVID-19.